Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ayun Budiati MPPM, salah satu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lailatul Jannah dengan NIM 666123018 dari kelas 3D. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil analisis mengenai IPAS dan EPAS serta matriks SWOT dari salah satu organisasi publik, yaitu Dinas Sosial Kota Serang. Yang pertama, analisis IPAS yaitu faktor lingkungan internalnya dari Dinas Sosial Kota Serang. Itu yang pertama adalah kekuatan, yaitu memiliki program bantuan sosial yang beragam seperti bantuan bencana, pelindungan anak, disabilitas, dan lansia. Ini diberi bobot 0,25 dengan rating 5 sehingga nilainya 0,25 dikali 5 adalah 1,25. Kemudian 2, adanya payung hukum dan regulasi yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kota. Ini diberi bobot 0,25 dengan rating 5 sehingga nilainya ialah 1,25. Kemudian yang ketiga, memiliki akses terhadap anggaran pemerintah untuk program-program sosial. Ini diberi bobot 0,2 dengan rating 3 dan nilainya ialah 0,6. Sehingga total dari bobotnya adalah 0,7 dan total dari nilai kekuatan ini adalah 3,1. Kemudian lanjut pada kelemahan. Yang pertama, birokrasi prosedur penyaluran bantuan yang rumit. Ini diberi bobot 0,15 dengan rating 2 sehingga nilainya ialah 0,3. Kedua, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan program. Diberi bobot 0,15 dan rating 1 sehingga nilainya ialah 0,15. Kemudian 3, data penerima bantuan sosial yang kurang akurat dan terupdate. Ini diberi bobot 0,11 dan rating 3 sehingga nilainya ialah 0,33. Sehingga total dari bobotnya ialah 0,3 dan total dari nilainya ialah 0,78. Sehingga total dari kekuatan dan kelemahan ialah bobotnya 1 dan nilainya ialah 2,32. Kemudian berlanjut kepada analisis IPAS dari Dinas Sosial Kota Serang, yaitu analisis faktor lingkungan eksternalnya. Ini ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, yang pertama adanya kerjasama dengan pihak swasta. Ini diberi bobot 0,15 dengan rating 4 sehingga nilainya ialah 0,6. Kemudian kedua, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Ini diberi bobot 0,05 dan ratingnya adalah 4 sehingga nilainya ialah 0,2. Kemudian 3, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial. Ini diberi bobot 0,15 dengan rating 5 sehingga nilainya ialah 0,75. Sehingga bobot dari peluang ini ialah 0,35 dan nilainya ialah 1,55. Kemudian berlanjut kepada ancaman. Yang pertama, angka kemiskinan yang tinggi sehingga menambah beban kerja Dinas Sosial Kota Serang. Ini diberi bobot 0,15 dengan rating 2 sehingga nilainya ialah 0,3. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi anggaran dan program sosial. Ini diberi bobot 0,5 dengan rating 2 sehingga nilainya ialah 1. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan jenis bantuan sosial yang diperlukan. Ini diberi bobot 0,13 dengan rating 2 sehingga nilainya ialah 0,26. Sehingga total dari bobot ancaman ini ialah 0,65 dan nilai dari bobot ini totalnya ialah 1,3. Dan total dari EPAS yaitu ancaman dengan peluang ini bobotnya adalah 1 dan nilainya ialah 0,25. Kemudian di sini ada kuadran dari analisis IPAS dan EPAS. Tapi sebelumnya di sini ada penjumlahan dari indikator kekuatan itu 3,1, kemudian indikator kelemahan yaitu 0,78, indikator peluang yaitu 1,55 dan indikator ancaman itu 1,3. Sehingga di sini ada selisih antara kekuatan dengan kelemahan yaitu 3,1 dikurangi 0,78 sama dengan 2,32. Kemudian ada selisih antara peluang dengan ancaman yaitu 1,55 dikurangi 1,3 yaitu 0,25. Dan kemudian di sini didapatlah kuadran dari analisis IPAS dan EPAS. Ini berada pada titik 2,32 dan 0,25. 2,32 berada pada koordinat analisis internal di sumbu X, kemudian 0,25 berada pada koordinat analisis eksternal di sumbu Y, dan ini berada pada kuadran 1 yaitu pertumbuhan. Kemudian berlanjut kepada matriks SWOT. Di sini sudah ada matriks SWOT dari Dinas Sosial Kota Serang. Untuk yang pertama itu ada strategi SO yaitu Strength Opportunities, kemudian WO Weakness Opportunities, kemudian ST Strength dan Threat, dan WT yaitu Weakness dan Threat. Untuk yang pertama yaitu strategi SO, di sini ada 2 strategi. Yang pertama, mengadakan kampanye atau penyuluhan bersama pihak swasta tentang kesadaran sosial. Dan dalam hal ini ialah edukasi mengatasi masalah sosial kemiskinan sekaligus untuk menarik partisipasi masyarakat di setiap kampung atau lingkungan rumah dalam kegiatan sosial. Ini diberi bobot 0,6 dan ratingnya adalah 3 sehingga skornya itu didapat dari bobot per rating yaitu 0,6 dikali 3 sama dengan 1,8. Kemudian strategi SO yang kedua yaitu mengembangkan program berbasis teknologi digital mengenai integrasi data melalui platform aplikasi mobile Big Data dengan dukungan dari mitra swasta untuk mempercepat penyaluran bantuan. Nah, Big Data memungkinkan pengolahan data dari berbagai sumber seperti data geografis, demografis, dan dianalisis secara real time.
Nah, kewenangan utama untuk mengakses platform itu tetap pada kewenangan Dinas Sosial. Ini diberi bobot 0,4 dengan ratingnya 3 dan skornya ialah 1,2. Kemudian berlanjut kepada strategi WO. Strategi WO yang pertama yaitu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengadopsi sistem digital berupa data masyarakat miskin terintegrasi dengan mengurangi prosedur manual yang lambat dengan sistem yang lebih transparan dan efisien sehingga menyederhanakan proses birokrasi penyaluran bantuan dan meningkatkan transparansi. Ini diberi bobot 0,7 dengan rating 5 sehingga nilainya ialah 3,5. Kemudian strategi WO yang kedua yaitu mengadakan pelatihan rutin untuk staf agar lebih terampil dalam menangani pengelolaan bantuan melalui bank untuk menghindari hambatan dalam melayani masyarakat miskin yang terus meningkat. Nah, pelatihan bisa dalam bentuk offline maupun online melalui via Zoom atau Jimit. Ini diberi bobot 0,3 dengan rating 4 sehingga nilai atau skornya ialah 1,2. Kemudian berlanjut kepada strategi ST. Untuk strategi SD yang pertama yaitu mengadakan kegiatan kolaboratif berupa sosialisasi dengan komunitas lokal untuk menjangkau kelompok rendah secara lebih cepat dalam situasi darurat seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau kelompok relawan yang sudah memiliki basis di wilayah Kota Serang serta mengimplementasi sistem pelaporan cepat berbasis komunitas seperti hotline, aplikasi mobile, atau grup media sosial khusus untuk melaporkan situasi darurat yang dialami oleh kelompok rentan. Ini diberi bobot 0,5 dengan rating 4 sehingga nilainya ialah 2. Kemudian di sini ada strategi WT. Untuk strategi WT yang pertama yaitu membentuk tim khusus prioritas untuk menangani kasus darurat guna mengurangi beban kerja yang berlebihan dengan membentuk tim yang terdiri dari personel dengan keterampilan dan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus darurat. Nah, tim ini bisa terdiri dari pekerja sosial, ahli psikologi, tenaga medis, atau relawan, dan melakukan pemetaan serta penjadwalan yaitu mengelola beban kerja di dinas sosial dengan membuat jadwal kerja yang fleksibel yang memungkinkan staf reguler itu tetap fokus pada tugas yang normal sementara tim darurat itu fokus pada kasus yang mendesak. Nah, ini diberi bobot 0,8 dengan rating 5 sehingga skor atau nilainya ialah 4. Untuk strategi WT yang kedua yaitu menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari mitra swasta untuk melatih staf dalam efisiensi pengelolaan birokrasi dengan melakukan pelatihan yang dapat dilakukan dalam bentuk workshop, seminar, atau kursus online yang diadakan oleh mitra swasta dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah pelatihan selesai, melakukan evaluasi untuk menilai dampak pelatihan terhadap peningkatan efisiensi kerja dan penurunan hambatan birokrasi. Ini diberi bobot 0,2 dengan rating 3 sehingga nilai atau skornya ialah 0,6. Nah, sekian analisis mengenai IPAS dan EPAS dari organisasi publik yaitu Dinas Sosial Kota Serang sekaligus dengan matriks swabnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.